Nama saya Sartika Dewi dengan nomor NPM 101205009 akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan rencana pengembangan bisnis kopi Bursel atau kopi Burangrang Selatan. Di Desa Cipada terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Posisi Desa Cipada berada tidak jauh pada jalur kaki pegunungan yang cukup strategis. Desa Cipada dikelilingi oleh desa lain seperti Desa Cipada II, Desa Ganjarsari, Desa Sadang Mekar, dan Desa Mekarjaya. Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata. Kabupaten Bandung Barat ini berpotensi alam yang cukup besar. Gunung Burangrang merupakan gunung yang aktif di Indonesia. Pegunungan yang masih asri dan banyak ditanami dengan kebun teh menjadi pemandangan yang sangat indah, serta aneka pohon yang khas seperti pohon pinus yang berada di kawasan wisata. Desa Cipada memiliki kawasan wisata yang cukup terkenal, yaitu wisata Bukit Senyum. Tempat wisata yang dinamakan Bukit Senyum ini merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu dan sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam kawasan wisata. Karakteristik wisata Bukit Senyum ini diolah dan dikemas secara lebih menarik guna mencapai tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kopi telah menjadi produk minuman dalam skala internasional yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dengan disajikan rasa nikmat yang khas dan menjadi salah satu minuman yang cocok untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Kopi Bursel adalah salah satu varian kopi yang belum banyak dikenal oleh para masyarakat di negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi produsen kopi di dunia, terkenal dengan jenis kopi Arabica. Kopi Arabica dianggap sebagai kopi yang mewah yang banyak disajikan di kafe atau restoran. Kopi Bursel adalah jenis kopi yang berasal dari produk lokal Indonesia, yaitu di Burangrang Selatan di daerah Desa Cipada, Kabupaten Bandung Barat. Salah satu alasan ingin meneliti mengembangkan kopi Bursel ini karena produktivitasnya yang terbatas, juga pemasaran yang belum cukup luas. Oleh karena itu, kami menjadikan kopi Bursel ini menjadi objek penyusunan studi kelayakan bisnis untuk dikembangkan, karena kami merumuskan beberapa masalah, yaitu apakah usaha ini dinilai layak untuk dipasarkan, atau bagaimana sih nilai layak tidaknya pengembangan usaha ini dari segi teknis dan operasionalnya, dan juga apakah pengembangan usaha tersebut dapat dinilai dari aspek organisasi dan manajemennya, dan apakah pengembangan usaha ini dapat dinilai layak dari segi aspek keuangannya. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat penelitian studi kelayakan bisnis di UMKM Kopi Bursel, yang itu untuk mengetahui kelayakan bisnis UMKM Kopi Bursel ini dilihat dari aspek pemasarannya, dari aspek teknik dan operasionalnya, dan dilihat juga dari aspek organisasi dan manajemennya, dan juga untuk mengetahui kelayakan bisnis Kopi Bursel ini dilihat dari aspek keuangannya. Bab 2 ada aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis potensi pasar. Di antaranya ada segmentasi sasaran, yaitu strategi perusahaan untuk mengetahui target pasar calon konsumen. Berdasarkan variabel, segmen sasaran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada segmentasi demografi. Produk ini ditawarkan kepada konsumen seperti anak muda dengan rentang usia 17-27 tahun, seperti pengusaha coffee shop dan kuliner. Kemudian ada segmentasi geografi. Untuk pemasaran produk di wilayah yang lebih tinggi tingkat konsumsinya, maka peluang untuk pemasaran juga cenderung lebih besar. Kemudian ada segmentasi psikografi.
Pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status sosial, yaitu produk ini menyasar kepada semua golongan. Status sosial mulai dari menengah ke atas, golongan menengah, dan golongan menengah ke bawah. Dikarenakan harga yang kami berikan cukup terjangkau. Kemudian ada berdasarkan gaya hidup. Pengguna produk ini tidak bergantung pada faktor gaya hidup seperti modern, tradisional, dan sebagainya. Kemudian, di analisis potensi pasar ini ada analisis persaingan. Beberapa kompetitor dengan produk yang sejenis dan dengan keunggulannya masing-masing, tentunya yang perlu dilakukan untuk bisa ikut bersaing dalam pasar ini adalah meningkatkan kualitas produk kopi menjadi lebih baik dan mempunyai ciri khas dan aroma yang diperkuat. Kemudian di aspek pemasaran ini ada estimasi permintaan, diantaranya ada analisis potensi pasar dengan menggunakan metode forecasting kualitatif, diantaranya ada customer survey melalui wawancara secara langsung dan memberikan kuesioner kepada warga Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kelebihan metode ini yaitu akurat dan profesional, tetapi dengan kelemahan membutuhkan waktu untuk mendapatkan rangkuman hasil wawancara dan kuesioner tersebut. Kemudian ada metode observasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen melalui pengamatan yang dilakukan oleh salesman untuk mengetahui seberapa banyak dan siapa saja konsumen yang sekiranya membutuhkan produk ini. Kemudian metode market eksperimen dengan melakukan uji coba segmentasi pasar tertentu untuk mengetahui beberapa banyak yang membutuhkan produk ini, lalu dikalkulasikan sehingga mendapatkan hasil perkiraan dan jumlah konsumen pengguna bubuk kopi di Kecamatan Cikalongwetan. Di estimasi permintaan ini juga ada data target penjualan. Pada tahun ini, petani memanen sekitar 2 ton dan dijual berdasarkan permintaan dengan kenaikan per tahunnya 10-20%. Perusahaan melihat peluang yang tersedia berdasarkan kenaikan persentase dan kemungkinan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perusahaan akan menampung biji kopi dari petani setempat dan diperkirakan target penjualan naik setidaknya 5% per tahun. Kemudian ada market growth, yaitu membandingkan kapasitas produksi perusahaan utama dengan perusahaan kompetitor dengan rumus kapasitas produksi perusahaan utama yaitu sebiji kopi dibagi dengan kapasitas produksi perusahaan pesaing yaitu kopi Malabar dan dikalikan 100%, dan hasil yang didapat di perbandingan kapasitas produksi antara perusahaan sebiji kopi dengan Malabar ini adalah sebesar 94% sehingga dapat masuk ke ramalan permintaan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian market share dengan rumus permintaan perusahaan sebiji kopi dibagi dengan permintaan pesaing dan dikalikan 100%. Dengan hasil yang didapat dari perbandingan permintaan perusahaan sejenis memiliki tingkat permintaan yang berbeda. Kemudian dalam aspek pemasaran ini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Target pasar dari bubuk kopi ini meliputi konsumen komersial seperti hypermarket, supermarket, convenience store, toko retail online, coffee shop, dan lain-lain yang biasanya memilih kopi dengan rasa yang khas dan diperkirakan pertumbuhan dari konsumen komersial akan terus meningkat seperti dengan adanya coffee shop yang mengolah kembali kopi bubuk dengan berbagai macam minuman seperti kopi tubruk, Vietnam drip, creamy latte, dan lain-lain. Kemudian konsumen rumah tangga. Konsumen ini banyak membeli bubuk kopi dengan skala yang lebih kecil seperti kemasan dan mereka biasanya membuat minuman kopi sendiri di rumah. Dengan analisis pasar yang dijelaskan, sebiji kopi hanya perlu menunjukkan rasa khas dari produk bubuk kopi sehingga akan dilirik oleh konsumen. Kemudian ada strategi harga. Produk sebiji kopi ini menggunakan strategi penetration price. Strategi ini menawarkan harga yang murah saat harga diluncurkan dengan harapan pelanggan beralih ke merek baru karena harga rendah tetapi tetap dengan kualitas tinggi dengan menjangkau sebagian besar pasar dari mulut ke mulut. Ketika orang sudah mengenali produk sebiji kopi, maka pabrik sebiji kopi Desa Cipada bisa masuk ke pasar dan menjadi kompetitor untuk merek lain. Ketika konsumen sudah mulai tertarik dengan produk sebiji kopi ini, maka harga rendah tersebut akan perlahan dinaikkan.
Kemudian untuk strategi promosi, yang pertama ada personal selling. Penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih, dengan tujuan dapat terrealisasinya penjualan. Strategi ini juga menampung keluhan dan saran dari para pembeli sehingga menjadi umpan balik bagi perusahaan. Kemudian ada self promotion, meningkatkan efektivitas penyaluran dengan mengadakan pameran, display, eksibisi, peragaan, dan kegiatan promosi lainnya yang dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian ada public relation, promosi yang dilakukan dalam skala besar menggunakan metode penjualan langsung dan e-commerce. Biasanya promosi ini berupa event khusus, kolaborasi dengan organisasi. Kemudian di strategi pemasaran ini ada strategi saluran distribusi, yaitu untuk saluran distribusi yang akan digunakan sebiji kopi adalah menggunakan metode penjualan langsung dan e-commerce, karena untuk awal produksi tidak akan bisa langsung memproduksi bubuk kopi dengan skala yang sangat besar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan agen ataupun mengecer jikalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu bab 3. Dari bab 3 ada aspek teknis dan operasional. Kemudian di 3.1 deskripsi produk dan desain produk meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama deskripsi produk. Produk ini adalah kopi dari gunung yang asli dengan nama es biji kopi yang diproduksi oleh petani kopi dari Desa Cipada, terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Kopi ini memiliki cita rasa pahit yang natural dengan semi asam di dalamnya. Memiliki takaran seduh tergantung dengan kebutuhan dari penikmat kopi itu sendiri. Ukuran yang dijual di pasaran hanya dari kemasan mulai 300 gram dengan 3 varian yang menunjukkan tingkat kehalusan kopi, yaitu kasar, kemudian halus, dan sangat halus. Kemudian yang kedua ada foto produk. Kemudian yang kedua ada di foto produk. Kemasan yang digunakan yaitu berbahan dasar plastik dengan model standing pouch, dilengkapi dengan strap guna menutup kemasan bila mana akan dibuka kembali sehingga kopi tidak lembab ataupun kemasukan debu. Kemudian yang ketiga bahan baku. Bahan baku yang digunakan produk ini adalah murni 100% biji kopi tanpa adanya campuran dari bahan lain, tanpa bahan pengawet tentunya. Bahan bakunya sendiri berasal dari petani kopi di Gunung Burangrang, sehingga rasa yang dihasilkan tidak pernah berubah dan memiliki cita rasa khas yang sudah pasti terjamin. Kemudian yang keempat ada pengolahan. Pengolahan dari produk es biji kopi menggunakan sistem full wash, yang berarti pembuatannya didominasi oleh air, atau bisa disebut juga pengolahan biji basah. Tujuan dari pengolahan ini adalah guna menghasilkan cita rasa yang purity, sehingga akan keluar rasa asam kopi dari kopi itu sendiri. Pengolahannya juga 100% higienis karena dikerjakan oleh tim yang memiliki orang-orang berpengalaman dalam bidang kopi tersebut. Kemudian selanjutnya 3.2 proses produksi atau operasi.
Dalam proses produksi operasi ini meliputi perlu mesin-mesin dan peralatan yang digunakan. Yang pertama, pembuka kopi basah. Kemudian yang kedua, mesin sortir kopi. Kemudian yang ketiga, mesin penggiling kopi. Selanjutnya ada manajemen pengadaan bahan. Yang pertama yaitu pemasok. Untuk pemasok, bahan-bahannya yaitu langsung dari para petani kopi yang ada di Desa Cipadat tersebut, karena memang di sana terdapat banyak petani yang menanam kopi. Selain itu terdapat banyak sekali lahan kopi yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, sistem pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku biji kopi tersebut secara partai besar. Maksudnya di sini adalah pembelian yang dilakukan oleh pabrik tersebut dalam jumlah yang banyak dan sekaligus agar proses pengadaan lebih mudah diatur. Kemudian pola pembelian. Pola pembelian ini untuk bahan baku memproduksi biji kopi yaitu secara terjadwal. Artinya pembelian bahan baku tersebut dijadwalkan, lalu mengatur stok yang ada pada gudang agar bisa disesuaikan pemakaiannya untuk diproduksi. Kemudian selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu secara langsung diberikan kepada penyedia bahan baku atas dasar perjanjian di atas kertas agar kedua pihak dapat mempertanggungjawabkan jika terdapat kesalahan atau kelalaian. Baik, yang selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Visi dan misi. Perusahaan memiliki visi dan misi yang dijunjung tinggi oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan. Visi dan misi tersebut ialah yang pertama yaitu visi menjadi brand kopi nomor 1 di Jawa Barat. Yang selanjutnya menjadi pembuat kopi terbesar di Jawa Barat dan menjadi brand kopi yang mampu bersaing dengan provinsi lain. Yang kedua yaitu misi, membuat kualitas dan rasa kopi yang memiliki ciri khas daerah Burangrang, meningkatkan kesadaran konsumen akan produk kopi lokal. Yang ketiga yaitu tujuan, mesejahterakan para petani kopi lokal dan membuat para petani kopi di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat, menjadi percaya diri dan membuat brand kopi Indonesia bisa lebih maju ke jenjang internasional. Yang selanjutnya, ikatan kerja. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu, ikatan kerja juga berisi status kerja, sehingga dapat diketahui status karyawan tetap atau kontrak dan seberapa lama masa kerjanya. Yang selanjutnya, sistem kompensasi. Sistem kompensasi atau imbalan dari kinerja karyawan yaitu suatu hal yang wajib perusahaan berikan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Kompensasi juga adalah salah satu faktor dalam menentukan kinerja dan kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan sebiji kopi Burangrang memberikan sistem kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, Ketua Kelompok 6 Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kelompok 6 ini telah melakukan penelitian yaitu di UMKM Kopi Burangrang Selatan, di mana kami meneliti apakah kopi Burangrang Selatan ini layak untuk dikembangkan atau tidak. Nah, untuk bab 5 itu akan saya jelaskan, yaitu tentang aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini ada beberapa hal yang harus kita
pecahkan gitu perihal laporan keuangannya, dimulai dari kebutuhan investasinya, itu ada modal. Nah, setelah kami lakukan riset bahwa modal investasi untuk pembangunan pabrik sebiji kopi itu produknya adalah sebesar 880.185.000. Nah, ini tuh sudah termasuk peralatan untuk kantor dan pabrik yang dibutuhkan untuk Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di sini ada tabel dari modal investasinya. Nah, poin kedua juga ada sumber dari permodalan atau biaya modalnya itu. Nah, sumber permodalannya itu perusahaan itu mengusahakan adalah dengan mencari investor atau komunitas kopi gitu di setempat atau di sekitar Bandung Barat untuk menjadi investor di perusahaan kami, di perusahaan Kopi Bursel ini atau di UMKM Kopi Bursel ini. Nah, untuk mendapatkan saham yang sesuai, maka nilai investasinya dapat kita tentukan bareng-bareng gitu. Nah, biasanya selain itu juga perusahaan juga akan mempertimbangkan untuk meminjam kredit ke bank. Nah, senilai 25 atau sampai 50% jika memang modal itu diperlukan bagi perusahaan. Nah, ini adalah berikut rincian biaya modal untuk membangun sebuah perusahaan sebiji kopi. Total biaya yang diperlukan untuk membuat biaya modalnya itu sekitar 121.588.000. Mungkin itu hitungan kasarnya gitu, sekitar segitu. Karena pasti setiap pembelian itu akan berbeda harganya. Nah, adapun perhitungan depresiasi atau perhitungan hipotesisnya gitu. Jadi hitungan rencananya. Nah, setelah diolah data ada perhitungan depresiasi asetnya yaitu senilai 500 jutaan. Nah, ini itu untuk membuat perusahaan kopi sekitar segitu. Arus pendapatannya atau misalnya untuk laba kita supaya balik modal, maka kita harus menentukan dulu harga pokok produksi atau HPP-nya. Nah, setelah dihitung dari semua biaya modal, maka HPP atau harga pokok produksi dari sebiji kopi ini adalah senilai 500 jutaan, 550 jutaan. Nah, datanya bisa dilihat di atas ini. Selain menentukan harga pokok produksi, maka kita juga harus menentukan harga pokok penjualannya. Jadi kita tuh tahu nanti laba kita tuh dapat per unitnya itu berapa persen. Nah, setelah dihitung harga jualnya itu sekitar 30.000 untuk satu pack gitu ya, 30.000. Nah, laba per unitnya itu mungkin akan ada sekitar 20.000-an karena ya kan kopinya nanam sendiri gitu ya, jadi pasti akan lebih murah. Nah, terus alat-alat yang lainnya juga alat-alat sendiri, jadi pasti lebih hemat. Nah, laba per unitnya itu sekitar 69% didapatkan. Nah, setelah melakukan tadi ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan, maka harus ada juga laporan laba ruginya untuk mengetahui laba kita tuh akan dapat berapa kalau kita membuat harga produk penjualannya segitu. Nah, sekitar 300 juta laba setelah pajaknya itu akan kita dapatkan. Nah, lalu ada juga prediksi cash flow atau arus kas. Nah, laporan posisi keuangannya ada di sini. Nah, total dari aset
perusahaan sebiji kopi itu sekitar 1,5 miliar ya. Sedangkan untuk total liabilitas dan ekuitasnya itu sekitar 1,4 juga, 1,5 juga sama. Karena kan kalau liabilitas sama ekuitas itu harus sama, harus balance. Nah, setelah tadi data laporan keuangannya sudah didapatkan, maka kita dapat menganalisis kelayakannya. Apakah kopi Bursel dengan nama perusahaan sebiji kopi ini dapat dikembangkan atau tidak? Nah, mari kita lihat. Yang pertama yaitu dilihat dari profitabilitas indeks, di mana kita ini menggunakan rumus sebagai berikut. Ini. Nah, proyek tersebut dapat diterima karena nilai PT lebih besar dari 1, yaitu sebesar 4,36%. Dengan kata lain, proyek tersebut menghasilkan present value penerimaan sama lebih dari present value-nya gitu pengeluarannya. Jadi lebih besar pendapatan dibandingkan pengeluaran. Jadi ini layak untuk dikembangkan. Nah, jika dilihat dari net present value-nya juga, NPV-nya itu positif, nggak negatif. Karena kalau negatif itu berarti kita rugi, tapi kalau misalnya positif itu berarti kita ada labanya. Nah, ini setelah dihitung memang ternyata kita mempunyai laba sekitar sekian dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu ada IRR-nya atau internal rate of return, yaitu IRR-nya sebenarnya proyek ini ada di 50% sampai 65%. Itu tuh bunganya untuk yaitu bunganya. Ternyata IRR-nya yang sebenarnya itu dikehendakinya itu 57%. Nah, berarti karena ada di range 50 sampai 65%, maka IRR-nya juga dapat dinyatakan layak untuk dikembangkan karena berada di tengah-tengah antara 50 sampai 65%. Untuk break even point-nya itu juga layak karena produksinya masih bisa kita olah ya, sekitar 4 ribuan itu untuk mendapatkan hasil 131 jutaan. Nah, kesimpulan dari penelitian kami yaitu perusahaan sebiji kopi sangat dinilai layak untuk menjalankan perusahaan karena produknya yang sangat banyak diminati dan sangat mudah dipasarkan. Selain itu juga persaingannya dan kompetitornya itu tidak terlalu sulit untuk membuat perusahaan sebiji kopi dan dapat terus berkembang karena pencinta kopi itu sangat banyak ya guys. Terus aspek dari kelayakan bisnisnya juga dapat dinyatakan layak untuk dikembangkan karena IRR-nya berada di kisaran 57,3%, yaitu di antara 50% sampai 65%, sehingga dapat dinyatakan untuk layak dikembangkan.